Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa syadu an sabilillahi jidnahum azaban fawqa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والشاهد بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung hari ini, ada sosok viral yaitu Akbar Putra Jaber, yang Masya Allah sudah menjadi anak angkat Syekh Ali Jaber. Nah, Akbar ini viral dikarenakan kecintaannya dengan Al-Quran dan tidak lepas dari Al-Quran ketika dia mencari nafkah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, Akbar, saya mau nanya nih, bener kan ketika viral itu sedang nyari Ibu Akbar kan? Ya, benar. Tunggu dulu, memang Ibu Akbar di mana? Ya, waktu kecil saya ditinggalin sama ibu, jadi saya belum tahu mukanya. Pertanyaannya kecilnya gimana? Umur berapa gitu? Waktu umur 8 bulan. Oh, berarti bayi. Oh, masih bayi. Jadi masih bayi ditinggalkan oleh ibu dan sampai sekarang tidak tahu wajah ibunya. Tidak tahu. Tidak tahu, enggak pernah dapat fotonya atau gimana? Belum pernah. Beneran? Bener, belum Keluarga, pernah. saya mau tanya nih. Akbar kan juga sebelumnya kan pernah tinggal sama nenek. Ya. Sekarang saya mau tanya, sayang sama nenek enggak? Sayang banget. Sayang banget sama nenek. Sayang banget. Nah, buat jamaah, berangkat dari kisah Akbar ini, jamaah setiap anak akan selalu terikat hubungan dengan yang namanya mama dan nenek. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada konflik antara mama dengan nenek kita. Makanya hari ini kita akan bahas bersama dalam tema antara mama atau nenek. Ya, silakan kita saksikan yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah, Masya Allah tadi bahasan ini ya, hari ini kita membahas tentang keseharian banget nih. Banget Ya. keseharian banget. Seseorang yang paling jarang kita bahas ya di Summit Winda dari 10 tahun udah hampir berjalan ini. Mungkin cuma 1-2 kali kita bahas ini gitu ya. Diangkat secara tema langsung. Maaf ya. Iya. Belum pernah kayak. Iya, pernah kita ngebahas cuma sekilas-sekilas saja. Ya, bedalan tausiah aja, tapi Betul. khusus spesifik. Iya, untuk nenek itu jarang. Jarang. Ya, hari ini nih ya, pokoknya kalau semuanya ini kita bicara masalah nenek ini adalah orang yang paling berjasa. Kenapa paling berjasa? Nggak ada nenek, nggak ada kita.
nggak ada ibu kita juga. Jasanya paling besar. Tapi gini ya, bicara masalah tentang nenek ini juga nggak mudah menjadi nenek. Yang jelas harus panjang umur dulu buat kita semua, mudah-mudahan panjang umur. Tunggu dulu. Biar bisa merasakan jadi nenek dan kakek. Aku sudah dipanggil nenek di Makassar. Oh iya nenek, karena di Makassar nggak ada kakek. Nggak ada kakek, semua nenek. Iya, nah hari ini nih kita membahas tentang tema ya, tema yang luar biasa. Temanya adalah antara mama atau nenek. Ayo pilih siapa? Ayo jamaah langsung komen di sini nih. Ya. Antara mama Dan nenek. Lu mau jamaah ada di rumah juga jangan sampai lupa ya. Jangan sampai pindah-pindah channel juga karena nanti insya Allah di segmen 2 akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Pemenangnya yang beruntung nanti caranya bisa langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 79187700 untuk Jabodetabek. Untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek di 021791877700. Ah ini Masya Allah luar biasa. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ngajak jamaah yang ada di rumah nih. Gara-gara nenek-nenek ini bisa jadi ngetop. Kok bisa gitu gimana ceritanya? Ini ada sebuah tayangan nenek-nenek dan cucu yang menjadi YouTubers. Wah, langsung aja kita lihat saksikan tayangannya. Sekarang main bola apa nih? Maksudnya? Bola pingpong atau bola basket? Bola kaki lah, Nek, Piala Dunia. Enggak lah, Nenek. Ya ada poin, yes. Nek, tahu nggak, Nek? Ya. Ini pun yang main sekarang ini idola Angga juga. Nek. Nah, bola Anda Korea Selatan. Hebat loh, Nek. berarti yang ini Asamiga Sarengyong. Nah, drakor Nenek suka. 긴 밤이 오면 또 길을 잃어 네가 Sama. Ya Masya Allah, ini sedang banget ya kalau kita ngeliat kebahagiaan cucu sama neneknya ini kompak gitu loh. Karena ini memang luar biasa, nenek-nenek juga memang harus gaul. Harus tahu tadi namanya apa nonton drakor dia, luar biasa. Iya, annyeonghaseyo gitu katanya ini Masya Allah. Ini bicara masalah tentang nenek ini kadang-kadang kan suka protektif. Tapi kalau bisa kompak sama cucu ini benar-benar luar biasa. Tapi gini Ustadz Riza mohon izin nih, seberapa dalam Islam dan seperti apa kedudukan seorang nenek ya dalam sebuah keluarga dan katanya ini baik sebagai anaknya atau cucunya kita diwajibkan bersabar. Karena yang namanya perasaan nenek ini lebih sensitif dan juga baperan katanya. Suka baper ya. Suka baper, mohon izin penjelasannya silakan. Izin Bang Fadli, Silakan, Ustazah mohon dulu, izin. Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ada dua konteks dari jawaban atas dua persoalan. Yang pertama Bang Fadli bertanya dalam Islam kedudukan seorang nenek dalam keluarga. Dan yang kedua sifat akhlak kita kepada seorang nenek yang mudah sensitif dan juga baperan. Yang pertama adalah Quran surah An-Nisa ayat 36 yang tadi muqaddimah dibacakan oleh saudara kita Akbar. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allahu Akbar. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Mutlak orang taat kepada Allah maka pasti akan baik akhlaknya. Wa bil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba dan kerabat. Ternyata seorang nenek memiliki hubungan darah dan emosional dengan bapak kita dan ibu kita. Karena nenek adalah orang tua dari kedua orang tua kita. Oleh karenanya Quran mengatakan wajib memuliakannya karena masuk dalam kategori orang tua plus kerabat. Allahu Akbar. Kemudian karena mereka adalah ibu dari ayah kita dan ibu dari ibu kita, bagaimana hadis memuliakan seorang ibu. Dan ini tingkatan yang paling mulia. Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala.
Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datanglah seseorang kepada Rasul kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Ya Rasul, siapa manusia yang wajib aku muliakan? Qala ummuka. Qala thumma man, siapa lagi? Qala ummuka. Qala thumma man, siapa lagi? Qala ummuka. Qala thumma man, siapa lagi? Qala abuka. Berarti penyebutan ibu 3 kali dibanding ayah. Berarti pihak nenek akan mendapatkan perlakuan, pengasuhan, rasa cinta, kasih sayang yang memang diidentikan dengan seorang ibu sebab seorang nenek melahirkan ibu kita dan bapak kita. Allahu Akbar. Yang kedua, konteks dari jawaban, bagaimana akhlak kita? Ini yang penting. Iman berdasarkan akhlak. Tingginya iman dan Islam berdasarkan akhlak. Hadis riwayat Ahmad 8952. Innama bu'ithu li'utamima salihal akhlak. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1941. Inna min ahabbikum ilayya. Siapakah orang yang ingin dicintai Rasulullah? Wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah, dan duduknya ingin berdekatan dengan Rasulullah, maka syaratnya ahasinakum akhlaqu, perbaiki akhlaknya. Maka kita kepada orang tua wajib memiliki akhlak yang tergambar dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ingat, tidak boleh membentak, jangan mengatakan kata kasar dan ucapkan kalimat yang baik. Inilah akhlak yang akan membangun kedekatan seorang cucu kepada nenek. Amin, Masya Allah. Jadi nenek ini juga harus dimuliakan seperti Betul. halnya pada orang tua. Iya, gitu. Kadang-kadang gitu. Ibu dari ibu kita dan ibu dari ayah kita. Masya Allah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Biasanya senjatanya apa? Ini jujur nih, buat semua jamaah mungkin yang masih agak muda-muda atau mungkin agak setengah-setengah umur yang lagi repot-repotnya punya anak, giran tiba-tiba mau pergi. Senjata yang dilakukan apa? Biasanya gini nih. Set, angkat telepon. Maaf, bisa mampir nggak Maya? Ini cucunya nih, anak-anak ya kan. Kita mau ke sini dulu, bener gak? Bener apa bener? Nitip anak bener ya? Bener ya? Mau keluar kota kah? Mau jalan-jalan kah? Atau Kalau bagaimana saya- biasanya gitu? Kalau saya tidak nitip, Kenapa? nyimpen di sana. Oh nyimpen di sana ya. Sama aja itu kata-kata ya. Perbedaan titip sama nyimpen mah dia juga Ustadz ini Masya Allah. Ini sebenarnya nih ya, dalam adab Islam nih. Adakah mungkin adab-adabnya ketika pasangan ini ingin menitipkan anaknya kepada neneknya? Atau main titip aja langsung atau bagaimana? Kadang-kadang kalau nenek kalau ditanyain pasti bisa nggak? Pasti jawabannya bisa lah, bisa. Gimana Ustadz mohon izin? Makasih banyak Mas Fadli. Silakan. Izin Ustaz Riza, Ustazah Lulu, Lulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di penghujung Rabiul Awal. Hari ini Jumat yang luar biasa berkah. Semoga kita mendapatkan keberkahan, dan yang lagi bersedekah Jumat berkah selamat sukses ya kegiatannya. Nah, hari ini kita lagi bahas sesuatu yang sangat menarik. Lalu aduh ya Allah. Tadi kayaknya Mas Fadli itu nyinggung saya. Sering nitip soalnya Bukan Ustaz. seni, Oh, bukan seni nitip. Apa Memang tuh? anak saya tinggal di sana. Oh, tinggal di sana ya. Ya, karena kan almarhumah kan sakitnya lama. Betul. Kemudian almarhumah sering-sering ke sana. Setiap saya ke Jakarta pasti almarhumah tinggalnya sama mamanya. Masya Allah. Kemudian kalau ngajar kan pasti titip. Tapi tunggu dulu. Kita terlepas dari cerita keluarga saya. Kenapa kalau saya ceramah keluarga saya terus aku ceritain ya. Dengerin dulu. Mohon izin. Ada adab, ada etika, ada cara nitipin anak. Sini dulu jimit-jimitnya. Mana? Nih. Sini dipanggil nih. Ini saya mau sampaikan kepada semua yang suka nitipin anaknya kepada orang tuanya atau cucu dititip ke neneknya. Sebenarnya mohon maaf, ini ada aturannya. Ingat, bahagiakan orang tuamu, bukan menyusahkan orang tua. Sekali lagi, intinya boleh aja nitip kalau dia yang minta. Ya. Kalau dia yang minta boleh. Tapi kalau kita yang nitip itu dosa. Oh gitu. Terus Dosa lah. masa nggak boleh Ustadz? Nggak boleh, harusnya dia harus kalau nitip dengan apanya? Penjaganya, pengasuhnya. Oh iya. Nitip dengan pengasuhnya. Jadi nenek dalam artian pengawasan aja.
Jangan ngerepotin Jangan, neneknya. tidak boleh. Kebayang nggak nenek mau tidur, nenek capek. Masa gendong cucu? Iya. Jangan membebani. Jangan membebani. Karena mohon maaf, merawat anak merupakan kewajiban orang tua. Dalam hal ini ibunya, bukan neneknya. Bukan neneknya. Ada yang nitipin anak, tidak nitipin uang. Ya Allah, iya bener juga itu. Neneknya yang keluar duit buat jajan cucunya. Iya. Iya. Udah keluarin tenaga, siapin waktu, perasaan. Apalagi juga. sekolah online. Nenek yang jagain. Bisa stres itu. Naik tekanan darahnya. Tapi kalau dia berkata begini, neneknya nelpon. Nak, bawalah anakmu ke sini, aku kangen. Oh, Itu sekarang? boleh. Oh iya. Justru iya, itu iya, yang iya. paling bagus. Karena kenapa? Untuk menyenangkan orang tua. Tugas anak adalah menyenangkan orang tua. Tapi tidak membebani, tidak menyusahkan. Waktu kecil kamu yang dirawat. Sekalian besar, Lagi minta nitip anak dirawat juga. anakmu lagi dirawat. Aku bersyukur sama ibu saya, almarhumah umi saya. Gini, pesannya gini. Pokoknya saya tidak mau pelihara cucu. Kan anaknya umi saya 13. Kalau nitip semua, satu anak 3, 39 cucunya di rumah. Pokoknya saya tidak mau lagi pelihara cucu. Karena saya sudah pelihara anak. Jadi tidak ada yang nitip cucu. Ada pun yang nitip, umi saya cuek aja. Kamu yang jaga, bukan saya. Itu hebatnya umi saya. Nah, belajar dari sini, mohon maaf. Ingat ya, tetap tanggung jawab. Tapi ingat, saya sampaikan, memelihara anak itu pahalanya 10.000 kali lipat. Allahu Akbar. Sedekah 10.000 kali lipat. Nah, kalau kita membiarkan sedekah itu, pahala itu diambil oleh mama kita tidak ada berapa pahala. Sayang, benar. Sangat disayangkan. Nah, kalaupun mau ke rumah neneknya, boleh-boleh aja liburan. Iya. Sabtu Minggu kah, Betul. atau hari Lebaran. Itu pun Lebaran nyusahin. Iya, udah nyuruh masak ya kan, segala macam ya. Nggak nitip bawa makanan. Ya Allah, nauzubillah. Jadi semuanya ada adabnya. Jadi mungkin sama-sama nih buat semua nih yang lagi nonton ya, yang mungkin sibuk dengan karirnya, yang suka nitip orang tuanya. Nah, ini juga harus ada aturan-aturannya, jangan sampai menyusahkan orang tua. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan dulu tentang ada meninggalnya seorang nenek setelah menyelamatkan cucunya dari banjir. Ini tayangannya. Nur Jannah Jalil, nenek yang viral setelah berjuang menyelamatkan sang cucu yang berumur 2 tahun, Walizia Muhammad Nur, saat bencana banjir menerjang perumahan Sigma Royal Park Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, meninggal dunia, Kamis 24 Januari 2019 lalu. Nenek yang berusia 50 tahun ini meninggal di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Sungguh Minasa, Goa, sehari setelah menyelamatkan sang cucu. Sebelumnya, Nenek Nurjana sempat mendapatkan perawatan di sebuah puskesmas. Namun karena keadaannya dinilai sudah membaik, ia diperbolehkan pulang. Saat terjangan banjir datang, Nenek Nurjana bersama putri dan cucunya terpisah dari rombongan saat sedang dievakuasi sejumlah penghuni perumahan. Orang tua dari sang cucu, yakni Nur Fadiansah dan Zarah Alfiani, saat itu tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Selama banjir menerjang selama 3 jam, Nenek Nurjana tidak pernah melepaskan sang cucu, meski sempat terpisah dari putrinya karena arus yang deras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Masya Allah ya. Begitulah pengorbanan nenek tanpa diketahui atau disadari oleh cucunya. Nenek ini selalu memberikan apapun yang cucunya mau tanpa kadang-kadang kalau seandainya orang tuanya ngelarang, neneknya tetap kasih. Nah tapi kalau kita bicara masalah cucu ini kadang-kadang tuh cucunya itu nggak ngerasa peka terhadap neneknya. Itu loh. Nah sekarang bagaimana caranya menanamkan sikap ya peka terhadap nenek ini atau mungkin cucunya juga ya bahkan cucunya sendiri. Supaya kalau udah disayang sama neneknya ini jangan sampai menyakiti hatinya nenek. Kadang-kadang tuh nenek itu udah berjuang habis-habisan gitu ya kan. Orang tuanya nggak bisa ngasih, neneknya yang ngasih. Tapi itu cucu kadang-kadang justru ngeselin. Apa-apa malah neneknya katanya kasar atau bagaimana. Ini bagaimana sikap seharusnya, mohon izin Ustazah Lulu. Ya mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Riza, Kak Fadli. Jamaah! Yeay! Oh jamaah!
Bismillah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Ini anaknya kembar yang ada di sini apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi Nenek Nurjannah ya, Masya Allah cahaya surga. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah bagaimana? Karena memang inilah zaman semakin canggih. Banyakan HP, kemudian ketika dipanggil, Cucu, bantuin nenek ngapa? Ntar dulu gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat, astagfirullahaladzim. Jadi lebih cuek, ini makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Karena terlalu banyak yang namanya konsentrasi untuk HP, melahirkan jiwa apatis atau cuek terhadap sekitar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar lebih peka? Yang pertama, yuk sama-sama kita tahu bagaimana posisi nenek dalam Islam. Tadi Ustadz Riza sudah membahas Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yuk sama-sama kita jaga, karena semakin lama usia semakin lanjut, kemudian kita jaga pemeliharaan dengan cara yang baik. Dan dalam Quran Surah Luqman ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Allah berwasiat kepada manusia, bukan cuma orang Islam aja, tapi kepada manusia untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Nenek kita juga seorang ibu. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbakti kepada orang tua, nanti kelak anak cucu akan berbakti kepada kita semuanya. Artinya apa? Masya Allah, rasa syukur itu disandingkan dengan syukur kepada Allah dan juga kepada orang tua. Posisinya tinggi. Kemudian bagaimana sih caranya? Yuk jaga akhlak kita, bicara dengan lembut. Kemudian juga mata kita tatapannya jangan tajam terhadap nenek. Tawadhu. Tawadhu ini Masya Allah seperti apa? Bintang. Ya, ketika kita melihat ke bawah air ada penampakannya rendah, tapi sejatinya bintang itu tinggi, Masya Allah. Kemudian juga yuk dahulukan nenek kita. Ini tawassul dengan amal soleh. Ada kisah ketika terperangkap dalam goa, dia mengingat, ya Allah, saya ini pengen keluar dari goa, mudah-mudahan bisa bergeser dikit itu batu. Karena saya tunggu ibu saya bawa susu sampai dia bangun, anak saya entar dulu, istri saya entar dulu, ibu yang saya dulukan. Artinya apa? Masya Allah. Kalau misalnya datang ke rumah nenek bawaan ngapa? Miring dikit badan kita nih. Kira-kira miring gak badan kita kalau ke rumah nenek? Jangan beneran miring, bukan begitu maksudnya. Ya. Maksudnya nenteng. Makan ketan anget-anget bangetan bang. Maksudnya nenteng makanan, nenteng makan oleh-oleh. Iya. Nah itu. Jangan besek doang, habis pengajian dibawa pulang ke nenek. Kita dong itu Maya habis ceramah. Artinya apa? Kita nenteng bebawaan gitu kan, bawa buah. Kadang enggak, kita lihat nenek makan apa nih nenek? Nek bawa ya nek ya, nek baju nenek cakep buat majlis talim, nek ceramah. Ya Allah, jadi artinya apa? Masya Allah, kadang kita yang banyakan minta terhadap nenek. Yuk akhlak kita jaga. Kemudian apa? Yang ketiga bonding, kedekatan, ikatan kita deketin sama nenek. Nenek butuh perhatian, pengen didengar. Walaupun perkataan nenek kadang juga jaka sembung ya. Kadang suka nggak nyambung. Tapi kita bilang iya orang tua kita hormat. Iya nek, 2 tambah 2 5 neng. Iya nek, hormat kita sama orang tua. Gitu kan Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita jaga taklim kita, takrim kita, hormat kita kepada orang tua. Masya Allah. Wah naga beli saat semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah luar biasa ya, datang ke rumah nenek ya kan, kadang-kadang nenek tuh di rumah tuh makanan banyak banget. Betul. Bukannya bawa pulangin semua. Ini cucunya benar-benar kebangetan. Apalagi nenek-nenek kan kerjanya gitu, nyimpen makanan. Saya banget. Ya Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai ganti-ganti channel dulu. Karena insya Allah setelah ini di segmen 2 akan ada ya kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Langsung aja ya buat jamaah yang ada di rumah yang beruntung, caranya gampang banget, tinggal telepon aja ke bawah ini ke 79187711 untuk Jabodetabek, dan untuk di luar Jabodetabek di 021 ya 791877700. Ini terbalik kali saya ya, tapi gak apa-apa, dua-duanya bisa dipakai kok insya Allah ya. Nah sekarang Ustazah Lulu nih, saya mau nanya lagi nih. Ya. Biasanya nih antara mama dengan nenek ini suka konflik. Betul banget. Kadang-kadang mamanya kagak kasih gitu kan, neneknya kasih gitu ya kan. Gak boleh makan es, anaknya lagi pilek. Udah hampir aja sini, nenek kasih nih minum es, kata neneknya gitu. Maksudnya karena gak tega. Terus sebaiknya nih bagaimana caranya nih mendidik nenek juga nih, karena nenek juga harus tahu nih di zaman milenial ini caranya mendidik cucu yang baik. Betul. Bagaimana ceritanya nih, bisa itu dijelaskan? Itu dia memang nenek paling baik banget ya. Tapi entar dulu kayaknya
Karena ada nenek-nenek naik sepeda. Apaan tuh? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Ya bisa aja. Ya udah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.